Halo, selamat malam semua. Welcome back. Oke, di video ini saya akan bahas latihan elastisitas ya. Ini soal yang 2021 ini saya dapat. Ini adalah soal ulangan semua ya. Ini jadi waktu PH tahun lalu ini soalnya begini nih. Jadi sebenarnya gabungan soal ini sangat bagus untuk persiapan kalian supaya lebih familiar dengan soal PH. Oke, karena pembahasannya lumayan panjang, maka seperti biasa saya akan kasih kalian jawaban stepnya aja ya. Di sini jawaban fullnya sudah saya tulis sebelumnya. Oke. Di sini nomor 1, 8 poin karena dia punya 8 pertanyaan ya. Jadi kalian akan dikasih satu grafik elastisitas, di mana yang atas ini adalah tegangan ya, sigma, yang bawah adalah regangan ya. Ini satuan PA adalah Pascal, karena memang satuan itu sama kayak Newton per meter persegi, itu ya Pascal. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada 3 titik ya. Sorry, 4, A, B, C, D, sama O. Terus katanya, diberikan grafik hubungan stres atau tegangan terhadap strain dari seutas kawat. Titik yang merupakan batas berlakunya hukum Hooke adalah, untuk tentuin titik yang berlaku hukum Hooke, itu cari yang masih linear, alias lurus. Sehingga titik A adalah batas hukum Hooke. Oke, ya. Jadi makanya ini jawabannya A di sini. Daerah OB merupakan daerah benda bersifat elastis. Jadi ini A sampai B masih elastis ya. Ini saya kasih gambar di pojok kiri bawah. Ini adalah daerahnya nih. Elastis. Oke. Jadi A ke B itu masih elastis, cuman nilai strain dia itu sudah mulai bermasalah. Makanya sudah mulai agak kelihatan melengkung gitu ya. Tapi sampai B itu masih hitungannya elastis. Cuma hukum Hooke sudah nggak bisa lagi. A ke B ini udah nggak bisa lagi pakai hukum Hooke. Oleh karena itu yang C, batas elastisitas ditujukan pada titik B. Nah ini batas elastisnya B ini nih. Oke. Terus deformasi plastis daerah dari B sampai D di sini ya, full sampai akhir. Kalian bisa lihat juga di yang gambar kiri bawah, ini deformasi plastis, ini B sampai habis. Nah, ini sampai titik patah sebenarnya ya. Cuma ini kalau kita lihat kan terakhirnya di grafik ini cuma sampai D. Makanya saya jawabnya B sampai D gitu. Titik patah itu ditunjukkan oleh titik. Nah, sebenarnya titik patah itu tuh waktu dia tekuk ke bawah. Ya, jadi harusnya habis ini ada tekuk ke bawah nih. Ini titik patahnya di sini harusnya. Cuman kalau kita lihat dari gambar ini, cukup kalian ambil titik yang dadu aja. Titik patah itu yang paling ujung. Ingatnya gitu ya. C adalah titik tekuk. Ini tekuk nih. Patah itu di D, yang artinya dia sudah mulai nggak bisa diutak-atik lagi. Yang F, besar modulus elastisitas, modulus siangnya langsung sigma per E, masukin aja 4 kali 10 pangkat 7 dibagi. Jangan lupa ini jadiin milinya, tolong jangan lupa jadiin meter ya. Sehingga diperoleh modulus siangnya 2 kali 10 pangkat 11. Nah, ini satuannya masih sama ya, Pascal. Yang saya tulis di sini, jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 11 PA ya. Nah, gini. Terus yang G, jika kawat memiliki luas penampang 10 pangkat -6 meter, ini salah persegi ya. Ini kubik, salah ya, ini persegi harusnya. Dan panjang 2 meter, maka K-nya berapa? Berarti di sini kita ambil hubungan E, L, dan A. Di mana K-nya rumusnya yang seperti ini. Kalian tinggal hitung, nanti dapatnya 10 pangkat 5 ya. Jadi ini jawabannya 10 pangkat 5 Newton per meter. Oke, kira-kira nanti kalau untuk yang grafik seperti ini ya, kalian ingetin yang kiri bawah ini nih. Ya. Kalian nggak usah peduliin ini kenapa gaya sama tambah panjang kok sama aja. Ini juga dipakainya seperti itu. Oke, nomor 1 gitu. Kita masuk ke nomor 2 guys di sini. Oke, nomor 2 no problem harusnya ya. Di sini cuma ada grafik dari tegangan sama regangan, stres sama strain ya. Terus dia tanya E-nya berapa, sama kalian langsung bagi aja. Kalian pilih aja ya, mau 5 sama 2 atau 10 sama 4. Itu memberikan hasil jawaban yang sama. Cuman ingat lihat ini kali 10 pangkatnya jangan sampai ketinggalan ya. Ini ada 10 pangkat 8 tuh. Oke, terus untuk yang strain-nya ada 10 pangkat -3.
Sehingga jawabannya nanti 2,5 kali 10 pangkat 11. Seperti itu. Next kita ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini ada kawat panjang 1,5 meter, luas penampangnya 1 milimeter persegi. Ini meterin ya nanti ya, tuh. Terus di ujung kawat digantungkan beban massa 4 kilo dan modulus Young-nya E-nya 1,2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Tekukan regangannya berapa? Regangan tuh strain ya. Nah, di sini kita harus cari dulu sigma tegangannya dulu. Ya. Kenapa harus cari sigma kok? Karena kalau ada modulus Young, berarti kan rumus E itu kan sebenarnya sigma per E. Di mana E ini mau kita cari kan regangan ya. Berarti sigma ini akan dapat dulu dari rumus gaya per luas permukaan gitu. Ini kan gayanya berarti kan beban ini nih di Newton ya, 40. Terus luas penampangnya 1 kali 10 pangkat. Tolong ini karena kuadrat, ini jadinya min 6 ini. Ya, 10-nya min 6 dikuadratin soalnya. Sehingga nanti kalau dihitung dapat si tegangannya 4 kali 10 pangkat 7. Nah, ini dapat, baru kita masukin rumus modulus Young, yaitu tegangan per regangan, di mana kalau mau cari E-nya doang, kita dapetin sigma per modulus Young. Sigma udah kita hitung di atas, modulus Young tinggal ambil. Di soal kan ada nih, modulus Young-nya 1,2 ini. Sehingga diperoleh regangannya 1/3 kali 10 min 3. Ingat, untuk regangan nggak ada satuan ya guys. Karena kan rumusnya kan delta L per L0, sama-sama meter gitu. Terus yang ditanya berikutnya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang berarti dari jawaban A, si regangan, delta L per L0, yang ditanya delta L. Karena L0-nya 1,5, ya udah kalian tinggal kali ke kiri. Nanti dapatnya 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, harusnya nomor 3 seperti itu ya, langsung. Next kita ke nomor 4. Oke, ini potongin kawat ya. Oke. Sebuah kawat mula-mula panjang 1 meter, luas penampang 10 mm persegi, tetapan gaya. Tetapan gaya itu ini ya, K-nya. Ya. Ini tetapan pegas juga boleh, tetapan gaya juga boleh, konstanta pegas juga boleh, itu sama ya. Ini K-nya 500. Terus kawat ini dipotong jadi 3 bagian dengan perbandingan 1:4:5. Pertanyaannya, hitung modulus elastisitas sebelum dipotong dan sesudah dipotong dari masing-masing. Oke, datanya ada di sebelah kiri ya. Nah, di sini kan dia kasih perbandingannya, potongannya 1:4:5. Berarti saya mau cari panjang potongan pertama alias L1, caranya adalah ini perbandingan 1 dibagi totalnya. Totalnya kan 1 tambah 4 tambah 5 kan 10. Terus dikali dengan L0. Kebetulan L0-nya 1 meter. Maka L1 itu 0,1 meter. L2 caranya sama, pembandingnya 4, berarti 4/10 kali 1 meter, 0,4, L3-nya segini. Nah, ini dapat. Ini kan yang ditanyakan nilai modulus elastisitas sebelum dipotong dan sesudah dipotong. Ingat guys, modulus elastisitas, mau dia sebelum atau sesudah dipotong, nilainya sama gede, seperti original. Ya, ingat modulus Young itu. Mau dia setelah dipotong atau sebelum dipotong, nilainya sama gede. Oleh karena itu, saya akan mencari nilai yang masih original pakai rumus K sama dengan AE per L0. Mungkin kalian bingung, kok kenapa pakai yang ini, nggak ada pakai yang F? Nah, masalahnya, di data ini nggak ada satupun yang ngomongin massa ataupun gaya yang dipakai kan. Makanya rumusnya saya akan pakai yang ada K. Karena dia kasih tahu nih, tetapan gayanya 500. Sehingga kalau kita pakai rumus K, AE per L0, berarti kalau saya mau cari E, kita setting dikit, berarti K kali L0 per A. Ini kan ada semua data ini. K-nya 500, L0-nya semeter, luas permukaannya segini. Berarti sebelumnya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, setelah potongan, itu E1, E2, E3-nya juga akan sama. Yaitu 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, mungkin kan nanya, kok ini kan L-nya beda. Kalau saya masukin L sini harusnya beda dong. Ingat guys, kalau dipotong jadi 3 bagian, K-nya otomatis nggak 500 lagi dong per satu bagian. Nah, nanti K ini akan menyeting, nanti waktu kalian hitung E,
itu balik lagi ke 5 kali 10 pangkat 7 pasti. Kalian masih ingat perbandingannya? Kalau misalnya potongnya 1:4:5, itu kan seper-seper ya. Ya, ingat seper-seper gitu. Berarti K-nya pasti waktu di E1 itu K1-nya nggak makan 500. Kan nyari lagi dong. Dan itulah tidak perlu. Ingatin aja, modulus elastis, mau dia sebelum atau sesudah dipotong, sesudahnya di sini nih, ini sesudah nih ya. Itu pasti nggak akan berubah ya. Karena meskipun L-nya berubah, K-nya ngikut pasti. Dan dia akan menyeting, balik lagi nilai E-nya seperti original. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang B, nilai tetapan gaya tiap potongan kawat. Nah, ini nih, kita mau hitung K-nya kan masing-masing. Oke, di sini berarti K1 itu A kali E per L1. Nah, di sini kalau mau cari K, L-nya kan harus ambil sesuai dengan potongan. Itu. Karena K-nya berubah ya kalau dipotong. Kan hitung ini dapatnya 5/10⁻3. Berarti ini 5.000 nih. K pertama nih 5.000 nih. K yang kedua 1.250, K ketiganya 1.000. Itu make sense. Ya, itu make sense karena di sini perbandingannya 1:45, berarti yang perbandingan 1 K-nya paling gede pasti. Seperti itu. Ya, ini nanti kalian tinggal hitung aja. Nah, inilah nilai potongan tiap kawat. Oke. Ya, kira-kira nomor 4 seperti ini. Ingat kalau dipotong modulusiannya nggak berubah. Oke, 5. 5 ini udah pernah di video pertama ya. Saya review lagi. Ini ada kawat XY. Panjang dan diameter kedua kawat memenuhi LX sama dengan 5LY. Itu berarti kalian bikin aja LX per LY 5:1. Terus ada diameter DX sama dengan 2DY, maka DX per DY 2:1. Terus X-nya, FX-nya F, FY-nya 5F. Berarti FX banding FY 1:5. Dan pertambahan panjangnya delta L. Berarti ibaratnya di sini delta L mereka berdua ini sama. Yang ditanya EX banding EY. Kalian tinggal masukin rumus yang FL per A delta L ya. Nah, ini sengaja saya kali, berarti yang Y-nya pindah posisi pembilang penyebut. Tinggal kalian masukin semua angka yang ada di atas. Ingat A di sini, kalian akan convert jadi D kuadrat. Karena kalian masih ingat luas permukaan lingkaran itu 1/4 pi D kuadrat. Makanya ini 2 kuadrat tuh sebenarnya punya D-nya si X, dikuadratin 2 kuadrat tuh. Ya, ingat A-nya diubah D kuadrat di sini. Nanti kalau kalian hitung dapatnya 1:4 ya. Oke, nomor 5 itu sudah ada di video pertama. Jadi harusnya kalian sudah paham. Next kita ke nomor 6. Oke, ini kawat ya digantung. Sorry, pegas digantung. Pertamanya ada 2 beban nih. Oke, massa AM, massa yang B 2M. Bawahnya lebih berat ya. Dihubung seri dengan sebuah pegas panjang L dan tetapan pegasnya K. Yang ditanya adalah berapa pertambahan panjang pegas. Ini langsung aja yang A. F-nya K delta X. F-nya berarti sama kayak W dong. W berat ya. Berarti ini M tambah 2M kali G. Alias 3MG. Karena W-nya ini kan WA tambah WB. Harusnya gitu kan. Sehingga nanti dapat delta X-nya seperti ini. 3MG per K langsung. Terus katanya yang B, saat kawat penghubung kedua balok dipotong, bagaimana besar dan arah percepatan masing-masing balok? Berarti ibaratnya waktu kondisi ini saya cut nih di sini. Gimana percepatan balok A dan balok B? Logika kita, ini kan merenggang ke bawah. Kalau sampai saya putus, harusnya A-nya naik ke atas dong, karena pegasnya narik. Ya, karena bebannya kan sudah nggak seberat tadi. Harusnya A-nya naik, B-nya turun. Paling gampang sebenarnya lihat B dulu, itu pasti turun, nilainya sebesar G. Itu kayak benda dijatuhin kan, percepatannya pasti begitu. Ya, ini logika aja, ini waktu di-cut pasti turun langsung. Nah, yang kita harus nyari itu yang benda A ini, acceleration-nya kemana. Nah, di sini pakai sigma F sama dengan M kali A. Ini kan arah geraknya pas sudah diputus kan ke atas ya guys, pasti ke atas dong. Nah, yang bikin dia bisa narik ke atas adalah gaya pegasnya tersebut. Ya, ini F ini nih. Ini yang bikin dia bisa narik ke atas saat talinya diputus. Makanya sini F min WA. WA tetap ke bawah kan? Sama dengan M kali A.
F-nya berapa kok? F-nya sama kayak jawaban A ini, 3 mg. Original yang waktu pertama masih AB tergantung. Dikurang WA-nya cuma mg, sama dengan M kali A. Sehingga jawabannya nanti A-nya itu 2G ke atas. Untuk benda A ya. Ini benda A nih. Nanti dia acceleration-nya 2G-nya ke atas. Seperti itu. Oke. Terus yang C, jika pegas dipotong 3 bagian sama besar kemudian disusun paralel, hitung tetapan pegas sekarang. Langsung aja, original K. Berarti ini kan masing-masing jadi 3K ya. Saya pernah bilang, kalau 3 bagian sama besar, berarti langsung 3 dikali tetapan original. 3K masing-masing. Terus kalau disusun paralel, totalin. 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya langsung 9K. Oke? Nomor 6 seperti itu ya caranya. Next kita ke nomor 7. Nah, 7 agak panjang ini. Karena di sini akan bermain usaha energi juga. Oke. Jadi sebuah bola kecil massa M jatuh dari ketinggian H di atas pegas vertikal. Ini nih kondisi 1 ya. Tetapan gaya pegasnya K, ini per ini punya tetapan pegas K. Bola menekan pegas X sebelum akhirnya berhenti. Berarti maksudnya waktu bola ini jatuh ke nomor 2, ini masih berlanjut neken sampai posisi 3. Ya, jadi ingat waktu kondisi 2 ini dia masih gerak ya, sampai dia posisi 3 baru diem. Sekarang dia tanya yang A, kecepatan bola saat tepat mengenai pegas. Itu langsung EM aja. Karena ini kan jatuh bebas. Saya masih ingat usaha energi jatuh bebas EM ya. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ini. Oke. Nah, di sini langsung aja. Berarti V2 ini langsung akar 2 GH. Ini langsung aja. Ya, ini kan EP1 MGH. EK-nya nggak ada karena dijatuhin. EP2 saya anggap di sini sudah 0. EK2-nya setengah MV kuadrat. Langsung akar 2 GH. Ini sih simple, saya yakin kalian bisa ya. Terus yang B, perlambatan rata-rata yang dialami bola saat mengenai pegas sampai akhirnya berhenti. Ini berarti dari posisi 2 mau ke posisi 3. Oke. Posisi 2 mau ke posisi 3 nih acceleration-nya berapa? Oke, di sini adalah kalian perhatiin gambar ini ya. Saya zoom nih. Kenapa saya tahu A-nya ke bawah? Karena kok mau posisi 2 ke 3 kan nekannya ke bawah. 2 ke 3 ini nekan ke bawah ya. Maka acceleration-nya ke bawah. Cuman lama-lama nanti dia melambat. Gitu. Weight-nya tetap ke bawah. Nah, F pegasnya ke atas. Inilah yang menyebabkan bolanya lama-lama bisa diam. Ya, jadi F pegasnya tuh selalu melawan W. Ingat, F pegas selalu melawan W. Makanya di sini sigma F-nya M kali A. Berarti langsung W min FP sama dengan M kali A. Ya, ini karena searah acceleration positif, lawannya negatif. W-nya mg min gaya rata-ratanya setengah kx. Nah, ini fp-nya setengah kx sama dengan m kali a. Sehingga nanti dapat acceleration-nya seperti ini guys. A sama dengan g min kx per 2m. Jawaban B udah jadi seperti itu. Next jawaban C. Panjang pegas yang tertekan. Ini x-nya berapa? Di sini kita akan gunakan rumus GLBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Kenapa ini plus 2A kok? Kenapa nggak min G gitu ya? Karena ini kan ada pegasnya. Yang bikin dia pegas turun kan bukan gravitasi ya. Ada acceleration gitu loh. Makanya di sini hitungannya tetap plus 2G, 2A. Bukan min 2G ya. Min 2G itu kalau geraknya vertikal, nggak ada gangguan siapapun. Tapi kasus di sini ada gangguan si pegas. Oke, nah VT-nya mau berhenti ya kan? Ini kan panjang pegas tertekan kan pasti finalnya berhenti ya. V0-nya sebenarnya ini akar 2GH jawaban A. Cuma dikuadratin ini nih. Oke, jadi ibaratnya posisi 2 ini sebagai V0, posisi 3 ini sebagai VT gitu loh. Oke. Terus 2A, nah A-nya ini jawaban yang B ini nih, G min KX per 2M. X min X0 berarti finalnya tertekan X, awalnya itu 0. Jadi saya menganggap awalnya itu sebagai di sini,
terus nge-push dia sebesar X. Ya, berarti ada displacement sebesar X. Nah, kira-kira di sini. Kita kan mau cari X-nya. Caranya adalah, pertama, saya buang dulu 2GH-nya ke kiri. Itu ya. Saya akan buang dulu 2GH-nya ke kiri. Oke. Terus, oh ini saya ada salah ngitung nggak ya? 2GH. Ini, oh ini sorry, ini ada 2-nya ya. Ini min B plus minus VT0, ini 2GH. Benar, ini harusnya min 2GH ya. 2M, 2X. Oke, ini ada min 2 ya. Segini ya, oke. Min 2GH. Nah, terus ini kan X-nya tetap ya, X min 0 kan begini. Terus saya kali masuk, dapatnya begini. Oke. Terus, sorry guys, ini harusnya ini min 2GH aja ini. Min GH. Oke. Terus waktu kayak masukin, ini 2X-nya kayak masukin ya. Masukin, nanti kalian kali M semua. Nanti dapat persamaannya seperti ini. Terus kalian kumpulin jadi persamaan kuadrat, jadi KX kuadratnya buang kiri gitu. Nanti kalian pakai rumus ABC, yang rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti final answer-nya kalian akan dapat kira-kira yang bawah seperti ini. Itu. Oke, untuk bagian sini nanti saya cross check lagi ya. Saya ingat ini kenapa, saya baru ingat ini kenapa 2-nya nggak ada. Ya, ini saya baru ingat ini kenapa nggak ada 2. Oke, kira-kira nanti yang C dia seperti itu. Oke, next kita ke nomor 8. 8 ini juga agak tricky ya. Hati-hati, ingat rule-nya kalau dia paralel sama seri itu siapa yang sama, delta X atau F-nya. Sini ada 3 pegas perbandingan konstantanya K1, K2, K3, 1:2:3. Terus ditarik gaya F. Hitung perbandingan pertambahan panjang. Delta X-nya berapa sih masing-masing? Pertama paralel dulu. Di sini K paralel kan langsung total. Berarti langsung K tambah 2K tambah 3K. Ininya nih, tambahin K aja gitu. Berarti ini 6K. Sehingga kalau kita pakai rumus hukum Hooke, F-nya langsung 6K kali delta X. Yang artinya delta X-nya sama dengan F per 6K. Dan ingat rule-nya, kalau paralel itu delta X-nya sama guys. Berarti delta X 1, 2, dan 3 ini sama-sama F per 6K. Sehingga perbandingannya kalau sampai paralel langsung aja 1:1:1 gitu. Karena kalau misalnya pun saya mau narik ini ke kanan, pasti ini tambah panjangnya balance dong. Apa? Spring 1, spring 2, spring 3 ya nambah panjangnya sama-sama loh. Nggak mungkin kan ini bisa tambah panjangnya beda, nomor 1, 2, 3 miring kan, berarti nanti garis apa? Ini nih yang abu-abu, nggak mungkin miring. Makanya itu kalau paralel itu pasti delta X-nya sama. Itu yang beda F-nya. Nah, sekarang yang seri. Nah, yang seri ini agak panjang memang. Karena kalau di seri pertambahan panjangnya beda nih masing-masing. Caranya sama, kita bikin K total dulu ya. Ingat kalau seri seper-seper, nanti dapatnya KT-nya 6K per 11. Sehingga F-nya 6K per 11 kali delta X. Nah, kalau seri itu yang sama F-nya guys. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan F3. 6K per 11 delta X. Sehingga kalau saya mau spesifik cari yang pertama, itu berarti F per K1. F-nya pakai yang ini, 6K per 11. Nah, K1-nya K kan di sini. Maka jawabannya 6 per 11 delta X. Delta X-nya kopas aja nih. Terus untuk yang nomor 2, itu F per K2. K2-nya kan 2K ini. Berarti 6K per 11 dikali 2K. Berarti dapatnya nanti 3 per 11. Sedangkan untuk yang ketiga, berarti F per K3. K3-nya 3K. Nanti dapatnya 2 per 11 delta X. Nah, nilai inilah yang kalian bandingin nanti. Langsung. Delta X-nya saya sengaja nggak masukin ya, kecoret soalnya. Berarti nanti perbandingannya ya, kalau yang seri 6:3:2 gitu.
Ya, jadi kalau seri itu yang sama F-nya. Kalau paralel yang sama delta X-nya. Oke. Nah, ini yang seri paralel nomor 8. Next kita ke nomor 9. Nah, ini ada di usaha energi kelas 10 sebenarnya. Ada benda A massa 5 kilo. Mula-mula dia V0-nya 0 ya. Meluncur 3 meter. Ini duration-nya 3 meter nih jaraknya sampai ujung pegas. Belum hitung tekan ya. Oke, ini belum hitung tekan nih 3 meter. Pada papan licin yang membentuk sudut 30 dengan bidang datar. Kemudian benda A menembus pegas yang salah satu ujungnya tertantap kuat pada ujung papan. Jika konstanta pegas 900 Newton per meter, maka pemendekan maksimumnya berapa? Oke, pemendekan maksimum langsung aja. Kita harus cari tinggi dulu guys, karena ini kita mau pakai energi potensial MGH. Maka sinnya H per, nah ini jangan S doang. Kalau sampai S doang, kalian cuma ngitung sampai pas kena pegas doang, belum neken. Makanya di sini saya langsung depannya H, miringnya S plus X. X ini harus terhitung juga. Ini yang mau kita ngitung X-nya nanti. Sin 30,5, H per S-nya 3 meter, tambah X, sehingga H-nya dapat 3 plus X per 2. Ini tingginya nih, di sini. Nah, kondisi yang biru ini sudah ditekan sebesar X, maka itu langsung EM ya. Munculin EP gravitasi, EP pegas, EK. EP gravitasi, EP pegas, EK. Nah, yang pertama itu kondisinya masih di atas, berarti gravitasinya masih ini EP pegasnya 0, ini saya sorry ya ketukar. Ini harusnya EP pegas 0, gravitasinya ada MGH, EK awalnya masih 0 karena mula-mula diam. Terus pas udah neken, EP gravitasinya jadi 0. Saya anggap waktu dia tekan maksimum itu anggapnya di tanah. 0, ini tambah setengah kx kuadrat, EK-nya pun 0, karena pasti diem dong tekan maksimum. Nah, di sini kalian tinggal ganti nilai MGH sama setengah kx kuadratnya. Nanti kalian akan dapat bentuk persamaan kayak gini, kalian faktor, nanti dapatnya 2 jawaban. Kalian ambil jawaban yang positif, seperti itu. Oke ya, nanti kalian ambilnya yang positifnya. Oke, last question. Nomor 10. Nah, ini hubungan sama impuls momentum. Harusnya no problem. Ada balok massa 990 gram. Kita ikat di sini. Terus ada peluru massa 10 gram. Yang kecepatannya 150. Numbuk sehingga peluru bersarang dalam balok. Dan balok tertekan 10 cm. Jadi, habis kena tembak, ini mereka nge-push si pegas 10 cm. Jika konstanta pegas K, tentukan konstanta pegas jika lantai licin. Oke, yang ditanya K-nya ya. Datanya ada massa balok 9910 gram, jadiin kilo. Massa peluru 10 gram, jadiin kilo. V peluru 150, X-nya 10 cm, jadiin meter. Nah, state 1, ini kondisi waktu dia mau numbuk. Ini pakai momentum ya, hukum kekalahan momentum. MPVP tambah MBVB, hasilnya MP tambah MB V aksen. Langsung masukin aja datanya. Ingat VB-nya 0 karena masih diem. Terus karena dia nempel, makanya ini MP tambah MB-nya di total. Nanti dapat V aksen 1,5 meter per second. Yang artinya inilah V0 waktu dia mau nge-push si pegas. Karena lantai licin langsung EM1 sama dengan EM2. EM1 berarti ini 0, pegasnya belum ketekan, tambah setengah massa total V aksen kuadrat. Jawaban yang V aksen ini dipakai. Sama dengan setengah kx kuadrat tambah 0. Nah, ini EK-nya 0, karena waktu di push maksimum, dia diem pasti. Udah, tinggal masukin semua data, setengah, massa total berarti peluru tambah balok. V aksennya yang jawaban ini 1,5 kuadrat, sama dengan setengah. K ditanya, X-nya 0,1 kuadrat. Nanti dapat K-nya 225 Newton per meter. Seperti itu. Oke guys. Oke, demikianlah video untuk yang penjelasan 10 soal ini ya guys. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan thank you.